pertama dari soal kurikulum merdeka. Lalu juga tujuan nasional ini berkaitan dengan juga tujuan kurikulum yang dibuatnya. Nah, ini juga tolong dievaluasi karena di dalam profil pelajar Pancasila ini ada namanya akhlak terhadap negara untuk tingkat PAUD. Kebayang nggak? Anak PAUD tuh akhlak kepada negaranya yang mesti gimana? Nah, hal semacam itu saya kira harusnya tidak terjadi, apalagi tidak diturunkan langsung dari Pancasila misalkan. Lalu program guru penggerak yang kalau dihitung secara akumulatif itu 3 triliun. Dananya jauh lebih besar berkali-kali lipat daripada PPG. Padahal guru kalau profesional ya harusnya PPG. Di mana dalam program guru penggerak itu satu guru itu biaya 19 sampai 20 juta. Itu padahal bisa PPG berkali-kali ya. Padahal dengan PPG guru itu bisa dianggap profesional dan memiliki banyak kompetensi. Lalu juga untuk ANBK, kami kira data ini harusnya digunakan sebagai kepentingan pendidikan nasional, bukan kepentingan program gitu. Yang kelima itu adalah platform Merdeka Mengajar. Kami dari P2G pernah melakukan survei di 217 guru di 26 provinsi yang menyatakan bahwa PMM aplikasi dari kementerian ini menjadi beban baru. Saya ada beberapa contoh, misalkan ketika kami di NTT, Pak, kami mengadakan diskusi pelatihan. Ketika kami tanya, apakah di sini Bapak Ibu mengisi PMM sampai larut malam? Oh tidak, katanya. Kami tidak sampai sefrustasi itu, tapi kami liburkan sekolah, Pak. Jadi sekolahnya libur, muridnya pulang, seharian guru buka laptop. Jadi saya kira sudah keluar bagaimana teknologi yang harusnya dimanfaatkan ini malah menjadi beban baru. Dan 80% guru-guru yang kami survei ini mengerjakan aplikasi sampai malam-malam. Di malam hari mereka dibantu oleh istri, suami, anaknya yang mungkin masih muda. Dan juga mereka juga mengalami beban digital. Di Jawa Timur itu satu guru itu menggunakan 16 aplikasi. Canva, Belajar ID, dan lain sebagainya. Itu kalau laptopnya bagus. Dan ada lagi ada kewajiban untuk diinstal di handphonenya, dan handphonenya RAM-nya kecil. Mau rusak juga. Dan harus nge-zoom juga sampai handphonenya panas. Nah, ini yang saya kira tidak dihitung. Makanya kami melihat di sini pada saat kami melakukan survei, rata-rata guru menggunakan wifi dan listrik pribadi. Nah, di mana peran negara di sini? Tidak ada gitu. Nah, ini yang saya kira yang kebijakan yang sangat tertutup, yang sangat berbahaya. Jadi harus dievaluasi. Kita tidak menolak teknologi. Tapi kan kalau dikasih iPad kan enak gitu, kira-kira gitu loh. Nah, itu beberapa hal dan saya kira kita belajar dari masa lalu. Yang pertama, tentu saja kami berharap mungkin perubahan kurikulum adalah niscaya, tapi kami berharap jargon-jargon Merdeka Belajar yang sangat membingungkan sebaiknya dihapus dan dihilangkan. Dalam setiap kebijakan kami yakin ada orang yang berusaha keras dan bekerja keras, tapi tidak perlu dilabelkan. Karena Bapak Ibu kalau dari tahun 2021 sampai 2024, nama kurikulum itu ada banyak. Kurikulum prototipe, kurikulum sekolah penggerak, kurikulum operasional satuan pendidikan, kurikulum merdeka. Setelah jadi naskah akademik, kurikulum merdeka 1 tahun, kurikulum merdeka 2 tahun, kurikulum merdeka tahun ketiga. Lalu di dalam Kepmen, di dalam permennya itu beda-beda. Di dalam Kepmennya namanya kurikulum pemulihan pembelajaran, isinya kurikulum merdeka. Dalam Permendikbudnya isinya kurikulum merdeka, nama Permendikbudnya nomor 12 tahun 2024 itu disebutnya kurikulum pada pendidikan PAUD dan Dikdasmen. Namanya PAUD Dikdasmen, isinya kurikulum merdeka. Ini harus ditertibkan. Jadi tidak mungkin kita membuat produk hukum yang tidak selaras ya dari level Kepmen, Permen hingga undang-undang, hingga PP dan undang-undang dan seterusnya. Jadi ini mungkin akan menjadi beban masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita bicara peta jalan pendidikan ke depan.